Allah tidak rugi. Allah itu tidak rugi. Dia tidak akan berkurang nilai kebesarannya, tidak akan berkurang nilai keagungannya, tidak akan berkurang nilai keabsolutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanalladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, selaku jamaah Masjid Al-Furqon Taman Galaksi, alhamdulillah kita telah menunaikan suatu ibadah, yaitu ibadah sholat subuh berjamaah. Dan satu kewajiban lagi yang insya Allah akan kita tunaikan, yaitu kewajiban dalam hal menuntut ilmu. Mohon maaf Bapak Ibu kalau suaranya sedikit agak serak, ya mungkin karena cuaca panas dan juga mungkin ya tergolong banyak kegiatan, akhirnya sempat ada sedikit terganggu suaranya. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih istiqomah dalam hal untuk mengikuti kajian taklim subuh agak jauh kali, di mana sama-sama kita telah maklumi bahwa bersama kami akan kita membahas tentang kitab karangan Imam Al-Ghazali, yaitu tentang Minhajul Abidin, jalan terbaik bagi orang-orang ahli ibadah. Pada beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang bab 5, yang insya Allah hari ini kita akan membahas bab ke-6 yang masih tergolong lanjutan dari bab ke-5. Bab 5 dan bab 6 itu masih saling terkait, yaitu kalau kemarin ada yang dianggap tentang rintangan, bahwa menjadi tantangan ibadah kita itu disinggung tentang riya dan ujub. Dalam bab ke-6 ini secara spesifik akan dibahas tentang riya dan ujub itu. Pertama, sejauh mana larangan Allah tentang riya dan ujub itu. Allah marah besar terhadap orang yang memiliki sikap riya dan ujub, sampai-sampai orang yang beribadah namun masih diikuti dengan sikap riya, maka ibadahnya akan sia-sia. Alangkah ruginya kita kalau kita sudah beribadah namun masih ada riya di dalamnya atau bahkan ujub, maka ibadah kita mardud, ditolak oleh Allah.
tidak akan diterima. Baik, akan kita coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis fil uqbatis sadisati wa hiya uqbatul qawadih. Bab yang keenam, atau juga merupakan tahapan yang keenam, yaitu tentang menghindari dari faktor-faktor perusak ibadah. Berarti ada faktor-faktor utama yang merusak ibadah kita yang perlu kita waspadai. Jangan sampai ibadah kita ternodai dengan sifat-sifat berikut ini. Summa alaika ya akhi ayyadakallahu wa iyana bihusni taufiqih ba'da mastabana lakas sabil wa istiqama lakal masir bitamyiz sa'yuka wa siyanatihi amma yufsidu. Kemudian wahai saudaraku, Allah telah menetapkan kepadamu taufiknya dan kepada kita bersama dengan sebaik-baik taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah jelas bagi kita tahapan-tahapan ibadah yang dimana kita telah mempelajari pada bab-bab sebelumnya, wa istiqamah lakal masir, dan Anda mencoba senantiasa untuk istiqomah pada jalan yang lurus, bitamyiz sa'ika, dengan kita mampu memilah dan memilih, membedakan yang baik dan benar, membedakan yang hak dan yang batil, membedakan antara yang ikhlas dengan yang riya. Wasyanatuhu amma yufsidu, dan kita berusaha memelihara nilai-nilai ibadah kita itu dari hal-hal yang merusaknya. Wa innama lazimu kazalik biiqamatil ikhlas. Apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga ibadah kita itu supaya tidak rusak, supaya tidak hancur nilai-nilai pahalanya? Maka dikatakan Imam Al-Ghazali, maka semestinya engkau senantiasa istiqomah dalam ikhlas. Wa zikrul manatu wal ijtinabu an diddih, dan senantiasa mengingat karunia Allah. Pertama, kita harus konsekuen dalam ikhlas, dan yang kedua, jangan lupa terhadap karunia-karunia Allah. Wal ijtinabu an diddih, dan kita menjauh, menghindar dari lawannya. Apa lawan daripada ikhlas itu? Riya. Apa lawan daripada syukur nikmat, ingat karunia? Yaitu engkar nikmat. Itu lawan katanya. Wa zakarul maratu wal ijtinabu an diddihi li amroin, dan kita senantiasa mengingat karunia Allah dan menghindar dari kebalikannya karena dua hal. Ahaduhuma lima fi fi'lihi minal faidati wa yahusnul qabuli minallahi ta'ala wa fawzus sawabi alaihi, wa illa fatakunu mardudun. Salah satu hikmahnya dalam hal perbuatan ataupun amal-amal kita itu, faedahnya adalah wa yahusnul qabuli minallahi ta'ala, yaitu akan mendapatkan penerimaan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa fauzus sawabi alaihi, dan mendapatkan nilai-nilai pahala dari Allah. Wa illa fatakuna mardud, dan jika tidak maka ibadah kita akan tertolak.
idza zahaba as-sawabu kullan aw ba'dan, apabila pahala itu hilang seluruhnya atau sebagian, ala ma ruya fil hadisil masyhur anin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ana aghnal aghniya min asy-syirki min amali amalan fa asraku fihi ghairi fanaqbi lahu fa inni la aqbalu illa ma kana li khalisan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan, ikhlas itu adalah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang lain, bukan karena pujian, bukan karena enggak enak hati, bukan karena untuk mendapatkan perhatian. Jadi dalam beribadah itu syaratnya supaya tidak rusak nilai ibadah kita adalah harus ikhlas. Di mana orang yang ikhlas itu, kata Imam Al-Ghazali, ada dua hikmah. Hikmah pertama, supaya ibadah kita itu mendapatkan penerimaan ataupun dikabulkan Allah ibadah kita secara baik. Kalau kita mendapatkan amal yang makmur, maka tentunya pahalanya pun akan kita terima. Ini kata Imam Al-Ghazali. Sebaliknya, apabila tidak ikhlas, berarti kita punya amal mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini terkait dengan hadis Rasulullah, sangat sejalan dengan hadis Rasulullah, yaitu di dalam hadis kudusi. Hadis kudusi artinya maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasul. Jadi kalau Al-Quran makna dan redaksinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, akhir-akhir ini ada pemahaman yang keliru, yaitu saudara kita ataupun yang terkenal dengan nama Panji Gumilang, yaitu di pesantren Az-Zaitun, yang mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, artinya berkata Rasulullah di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu salah. Sekalipun memang di situ ada perkataan Rasul, tapi itu adalah murni dari bimbingan wahyu. Jadi jangan dipisahkan, jangan disamakan perkataan Rasul dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah penyelewengan. Bahkan di dalam Al-Quran itu memang banyak dialog, interaksi antar nabi atau nabi dengan anaknya, seperti Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, wahai ananda, naiklah ke perahu ini bersama kami. Itu memang lisannya Nabi Nuh, tapi itu hanya lisan, tapi pada hakikatnya makna dan kalimat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diselewengkan ataupun yang keliru yang disampaikan Panji Gumilang, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Padahal kalaulah ayat-ayat itu sudah dimaktubkan dalam Al-Quran, tentunya bukan lagi perkataan Rasulullah. Kita pisahkan, Bapak Ibu. Kalau Al-Quran makna dan redaksinya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis berarti itu berupa ucapan, perbuatan maupun sikap Rasulullah. Inilah yang disebut dengan hadis. Jadi hadis itu ada 3 kategori kelompok: ucapan, perbuatan, dan juga sikap. Itu hadis. Berarti ada Al-Quran,
ada hadis, yang ketiga hadis kudusi. Hadis kudusi maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasul. Itulah yang kita baca sekarang ini. Makanya kita jelaskan tadi, Allah berkata namun redaksinya dari Rasul. Saya ini kaya, kata Allah. Saya paling kaya di antara orang yang kaya. Allah itu boleh mengatakan dia paling. Allah itu boleh mengatakan saya paling kuat, saya paling kaya, saya paling tahu, saya paling pintar. Hanya Allah yang boleh memakai kata-kata itu. Hanya Allah yang boleh sombong. Makanya kita dilarang sombong. Manusia dilarang sombong karena pakaian sombong itu adalah pakaian Allah. Coba Pak, kalau kita pakai sembarangan pakaian orang, kira-kira masuk nggak Pak? Belum tentu masuk. Sesama manusia aja belum tentu cocok pakaiannya, apalagi antara manusia kepada Allah. Sungguh jauh perbedaannya. Makanya dilarang kita bersifat sombong. Sifat sombong itu hanya milik Allah. Kata-kata Allah itu sombong karena dia berhak memakai kata-kata sombong. Di antaranya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan itu kecuali saya, kata Allah. Itu sombong. Tapi beliau berhak mengatakan itu karena beliaulah yang berhak untuk sombong. Nah, dalam hadis kudusi ini juga mengatakan tidak ada yang lebih kaya. Saya lebih kaya di antara orang-orang yang lebih kaya. Lalu katanya apa? Saya tidak membutuhkan orang lain. Jelas, Allah itu tidak membutuhkan orang lain. Makanya kenapa ada kalimat Allah seperti ini? Karena pada dasarnya ketika manusia itu musyrik ataupun mensekutukan Allah dengan yang lain, artinya Allah tidak rugi. Allah itu tidak rugi. Dia tidak akan berkurang nilai kebesarannya, tidak akan berkurang nilai keagungannya, tidak akan berkurang nilai keabsolutannya. Fasraku fihi ghairihi, apabila ada orang yang mensekutukanku, kata Allah, yang di dalamnya bukan hanya aku. Misalnya ada orang beribadah, saya beribadah bukan semata-mata karena Allah, tapi supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dapat perhatian. Ini adalah sudah menjadi hal-hal yang lumrah sekarang ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kita heran, padahal dalam ajaran Islam kita dilarang untuk ria, kita dilarang untuk mensekutukan Allah. Karena kalau kita beribadah mengharapkan pujian, mengharapkan pengakuan, ternyata itu menjadi ria. Sedangkan ria itu sangat dekat dengan sifat nifaq, sifat munafik. Jadi orang yang masih beribadah dengan mensekutukan selain Allah, maka kata Allah itu munafik. Akhir-akhir ini banyak orang berbuat baik supaya dikenal ya Pak ya. Mohon maaf, saya pernah menyaksikan Pak bangunan masjid baru berdiri tiang-tiangnya, di setiap tiang itu ada namanya Pak. Di setiap tiang ini Haji Ismail, yang tiang sana Haji Muhammad Lutfi. Mohon maaf kalau ada nama yang sama. Di tiang yang sana Haji ini, Haji itu. Satu sisi saya sempat berpikir, bertanya kepada pengurus, Pak, ini maksudnya apa? Oh itu Pak, itu wakaf dari Pak Haji Ismail, wakaf dari Haji Lutfi, wakaf dari Haji ini. Kenapa harus setiap tiang harus disebutkan namanya Pak? Ya, itu tujuan kita Pak, supaya berlomba-lomba masyarakat ini untuk berinfak katanya. Iya, niatnya sih baik,
Tapi khawatir kalau ini menjadi ria. Khawatir kalau ini menjadi ria. Mungkin kalaupun niat kita untuk memotivasi yang lain, tidak mesti begini caranya. Cukup mungkin di mading laporan bahwa ada beberapa orang investor atau yang berinfak, mungkin itu sudah cukup. Ini enggak setiap tiang ada namanya gitu. Ya, pada cerita seperti itu mungkin belum tentu keinginan orangnya, atau mungkin permintaan orangnya. Yang lebih ironis lagi, ini sudah mendekati pileg ya Pak ya, pilpres dan pileg. Biasanya berlomba-lomba berbuat baik ya Pak ya. Memberi sembako sudah ada namanya, ada fotonya. Ujungnya embel-embelnya supaya memilih beliau. Sebenarnya ini bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam itu. Kalau ajaran Islam, kalau memberi itu berusahalah ketika tangan kanan memberi, tangan kiri saja tidak tahu. Tapi pernah saya sampaikan ini Pak, dalam sebuah jamaah yang di dalamnya itu salah satu jamaahnya ada ucok baba. Kenal ucok baba kan Pak ya? Saya bilang, usahakanlah ketika saat memberi tangan kanan jangan sampai tahu tangan kiri, dan tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Dia komplain Pak, Bang Ustadz katanya, iya boleh saya bertanya? Boleh. Saya keberatan dengan kajian ini. Kenapa ucok baba? Indah, saya tadi masih terpikir dengan yang kedua, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terus saya keberatan. Kok keberatan? Itu maksudnya apa Pak Ustadz katanya? Maksudnya tangan di atas itu adalah yang memberi lebih mulia ketimbang yang menerima. Nah, saya memberi tapi karena tangan saya tetap dari bawah Pak Ustadz katanya. Karena dia lebih pendek. Nah, itu adalah kata kiasan. Artinya tangan di atas itu adalah yang memberi. Nah, dia merasa karena dia lebih pendek, jadi memberi pun tetap dia dari bawah. Nah, itu kalimat kiasan. Baik, Allah memulai kalimat kudusi tadi, ayat hadis kudusi itu, bahwa Allah sebenarnya nggak butuh dengan apa yang menjadi kita puji itu, bukan menambah dia lebih besar, bukan menambah dia lebih mulia, tapi merupakan simbol ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai kita sekutukan Allah, jangan sampai kita samakan Allah dengan yang lain. Bukankah seorang Luqman Al-Hakim, seorang Luqman bukan nabi, bukan malaikat, tapi nama beliau diabadikan dalam Al-Quran menjadi satu surah, surah Luqman. Apa sih kelebihan Luqman? Luqman itu adalah seorang ayah biasa, namun sangat merasa peduli terhadap penanaman tauhid, termasuk kepada putranya sendiri. Ya bunayya, Allah tusrik billah, jangan sekutukan Allah. Ini nasihat daripada Luqman Al-Hakim kepada putranya. Mulai dari kecil anak-anaknya sudah diajarkan tauhid supaya jangan mensekutukan Allah. Ternyata di dalam kajian kita ini, orang yang ria beramal karena mendapat pujian orang lain, itu bisa terjerumus kepada kemunafikan, bahkan terjerumus kepada kemusyrikan. Betapa besar ancamannya. Kita tahu berapa banyak dosa yang diperbuat. Semua jenis dosa masih terbuka ampunan kepada Allah, kecuali satu, yaitu dosa syirik. Itu Al-Quran yang bicara Pak. Semua jenis dosa masih terbuka peluang untuk mendapatkan ampunan, kecuali dosa syirik.
Syirik itu ada dua, ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Syirkul asghar itu diantaranya adalah riya. Riya itu adalah merupakan syirik asghar. Kalau syirik asghar itu bertumpuk-tumpuk, lama-lama menjadi syirik akbar. Apalagi di antara syirik asghar itu adalah percaya ataupun hobi terhadap dukun-dukunan. Cari dukun ke sana kemari, cari orang-orang pandai, katanya orang-orang pintar, supaya usahanya lebih sukses, supaya karirnya lebih melejit, maka mencari dukun, cari orang pintar, cari orang paranormal. Itu ancaman paling kecil adalah syirik asghar. Kalau sampai dia meyakini bahwa apa yang dilakukan dukun itu tadi benar, maka itu menjadi syirik akbar. Ada orang yang dilapisi bahasanya, Pak Ustadz, saya kesana hanya sebagai syarat, minta doa. Antara minta doa dengan perukunan biasanya beda jauh. Kalau orang minta doa biasanya, misalnya tabib atau kiai, Pak Kiai tolong minta doanya supaya usaha saya sukses ya Pak Kiai. Oh iya, kalau begitu nanti kita doakan kamu amalkan begini. Itu normal. Tapi antara tabib, antara kiai dengan dukun terkadang hanya sekulit bawang perbedaannya, Pak. Ada orang yang menggunakan ilmu hitam tapi penampilannya bagaikan kiai, pakai sorban, pakai jubah, pakai apa, tapi ternyata dia menggunakan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu jin, minta tolong kepada jin. Hal-hal seperti ini udah langsung syirik akbar, bukan syirik asghar lagi. Baik, ternyata syirik itu bisa berawal dari sifat riya. Riya itu adalah karena kita ingin mendapatkan pujian. Kalau nanti para caleg, calon legislatif, calon DPR pusat, calon DPRD tingkat 1, calon DPRD tingkat 2, kalau dia memberi tapi ternyata ada pamrih, ini bukan lagi bernilai ibadah, Pak. Karena di situ sudah tergolong riya. Tidak ada alasan, itu sudah tergolong riya. Berarti bukan ibadah, hanya jalan untuk mencapai tujuan dia supaya terpilih. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau dalam Islam, bahwa dia beramal bukan karena ingin mendapatkan pujian. Ada nggak kira-kira Pak Caleg yang bisa memberi tanpa harus sebut nama, tanpa harus memberi foto, tanpa harus menganjurkan supaya dia dipilih? Kira-kira ada nggak, Pak? Belum, sampai sekarang belum dia baca. Ya, seandainya ada orang yang mengerti, kalau dia ikhlas memberi, saya bangun Masjid Al-Furqon, apa yang bisa saya sumbangkan untuk pembangunan menara, tidak perlu disebut, pasti Allah tahu. Kira-kira menang atau enggak? Soal menang atau enggak, wallahu a'lam. Tapi andaikan dia menang, berarti dia sudah mendapatkan nilai pahala infak, mendapatkan nilai ikhlas, dan mendapatkan kemenangan. Selama ini orang hanya mencari perhatian supaya dia menang, tapi dia lupa kalau pengorbanan yang dia berikan itu sudah hilang nilai pahalanya. Itu dari konsep Imam Al-Ghazali. Baik, kita lanjut. Wakila inna Allah ta'ala yaqulu li'abdihi yawmal qiyamah idza iltamasa sawabu amaluhu alam yusik laka fil majlis alam takun rasa fid dunya alam yarhas bai'aka wa saraika alam tukram haza wa asbahuhu minal khatari wa darar. Dan dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata bagi seorang hamba
di hari kiamat. Nanti di hari kiamat Allah itu akan berhadapan dengan salah seorang hamba ataupun seorang hamba. Nanti kita akan bertemu dengan Allah. Idzal tamassa sawabu amaluhu. Lalu seorang hamba ini menuntut amalnya, menuntut pahala ibadahnya. Ya Allah, mana nilai-nilai pahala ibadahku selama ini? Menuntut dia kepada Allah. Ya Allah, kok sekarang saya banyakkan dosa daripada pahala ya Allah? Padahal dulu saya rajin, padahal dulu saya sholat, padahal dulu saya zakat, dulu saya puasa, tapi kok nilainya nggak ada ya Allah? Maka Allah menjawab, alam yusik laka fil majlis, hai fulan, bukankah sudah saya kembangkan bagimu banyak majelis-majelis, termasuk majelis ini, kultum subuh ini. Allah sudah melapangkan majelis bagi kamu. Tujuannya apa? Betul kamu beribadah, tapi kenapa kamu nggak belajar bahwa setiap ibadah itu harus ikhlas? Bukan hanya sebatas ibadah, tapi dalam hal beribadah itu syaratnya harus ikhlas. Kenapa Anda belajar? Jadi di Masjid Al-Furqan sudah difasilitasi ada taklim, lalu nggak ikut belajar, lalu dia kehilangan ibadahnya. Ya Allah, padahal saya sholat, padahal saya zakat, padahal saya puasa, kemana nilai itu ya Allah? Jawaban Allah, alam yusik laka fil majelis, bukankah sudah dibuka majelis di Masjid Al-Furqan? Kenapa Anda nggak ikut? Sehingga sia-sialah ibadahmu selama ini, karena Anda tidak belajar tentang ikhlas. Anda memang betul beribadah, tapi ibadah Anda terbakar karena ada nilai-nilai riyanya. Nah ini Allah menjawab, alam yusik laka fil majlis, alam takun rasa fit dunya, bukankah Anda itu pernah dikasih kesempatan untuk memimpin? Sudah pernah dikasih memimpin, entah pimpinan ke rumah tangga, entah pimpinan RT, entah pimpinan RW, entah pimpinan lurah, camat, bupati, wali kota, sampai ke tingkat presiden. Apa maknanya? Ketika Anda diberikan peluang, wewenang untuk memimpin, kenapa Anda di saat itu tidak mempergunakan peluang itu memberikan pemahaman terhadap umat? Semestinya ketika Allah memberikan Anda peluang, baik itu sebagai ketua RT, ketua RW, ataupun ketua dusun dan sebagainya, ini dimanfaatkan itu untuk memberikan kemakluman kepada warga. Jadi Allah tinggal bertanya kembali aja. Kalau seorang hamba bertanya, kemana ibadahku ya Allah, kemana amalan-amalanku ya Allah? Dulu ada enggak majelis di komplek kamu? Dulu ada enggak majelis di masjid kamu? Ada. Terus Anda ikut belajar atau enggak? Oh enggak ya Allah. Makanya itu akhirnya hanyut semua ibadah. Dulu Anda pernah dikasih kesempatan menjadi pemimpin enggak? Pernah ya Allah, saya kepala dinas, saya kepala bagian, saya kepala kantor, saya kepala ini. Pernah nggak Anda untuk mengingatkan karyawanmu, pegawaimu untuk bersikap dan juga bekerja secara ikhlas? Nggak pernah ya Allah, makanya hilang nilai ibadah. Betapa ancaman daripada ria itu menghilangkan nilai-nilai pahala ibadah kita. Selanjutnya, ternyata setelah ditanya Allah begitu, lalu yang ketiga, alam yurhas bai'uka wa saraika alam tukram, bukankah pernah kami mudahkan jual belimu, kami murahkan jual belimu, kata Allah. Ini maksudnya Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal jual beli, dalam hal muamalah. Kenapa Anda masih juga
tidak ikhlas. Apa Anda masih juga melakukan penipuan-penipuan padahal Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan? Itu maknanya. Sehingga kita dituntut senantiasa beribadah, apapun bentuk amal kita, belajarlah dengan ikhlas. At-tajarrudu lillah, semata-mata karena Allah. Kita berinfak semata-mata karena Allah. Kita sholat semata-mata karena Allah. Kita belajar semata-mata karena Allah. Inilah yang dirindukan Allah. Semua ibadah kita itu bukan karena pamrih, bukan karena ingin dipuji. Kalau masih ada nilai-nilai ingin dipuji, maka Allah tidak menerima nilai ibadah kita itu. Kayaknya berat ya Pak ya? Berat memang. Tapi tahapan inilah yang diajarkan Imam Al-Ghazali kepada kita, supaya ibadah kita berbeda kualitasnya dengan kualitas ibadah orang awam. Orang yang mau mengamalkan ini tentunya kualitas ibadahnya lebih istimewa dengan orang yang awam. Kita tentunya tidak mau dan tidak ingin kalau nilai-nilai ibadah kita itu habis begitu saja karena terkonodai dengan sifat-sifat riya. Qultu man khatara riya qadihatani wa musibatani. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bahaya daripada riya itu adalah terbuka dua aib dan juga memunculkan dua musibah. Orang yang masih ada riya di dalam kehidupan ibadahnya, maka kata Imam Ghazali, maka akan terbuka dua aib baginya. Aib yang pertama yaitu akan terbuka aib kita di mata para malaikat. Semasa di dunia malaikat sudah melihat, oh si fulan pura-pura aja sebenarnya baik, pada dasarnya dia ini riya. Jadi ini aib yang pertama. Sebungkus apapun, serapi apapun kita membungkus diri kita, ternyata riya itu tetap dilihat oleh malaikat. Ini aib yang pertama. Orang yang riya, maka aib yang pertama semasa di dunia sudah kelihatan oleh malaikat bahwa si fulan itu adalah masih suka riya. Itu aib di dunia. Aib di akhirat akan terbuka lebar di hadapan orang makhluk semua. Karena di sana nanti akan kelihatan Pak, apa yang menjadi kekurangan kita akan diketahui oleh yang lain. Apalagi sikap riya kita itu ternyata di sana, ya Allah, kenapa saya ini masuk neraka ya Allah? Percuma kamu itu pura-pura baik, padahal supaya dilihat orang warga itu kamu orang baik, bukan semata-mata karena saya kata Allah. Diperdengarkan kepada makhluk yang lain, diperdengarkan kepada manusia-manusia yang lain. Ini yang dikatakan Imam Al-Ghazali, bahwa orang yang riya akan mendapatkan dua aib. Aib di dunia terlihat malaikat, aib di akhirat akan terbuka kepada manusia-manusia yang lain atau yang lain. Lalu ada dua musibah, dua aib, dua musibah. Musibah yang pertama, wafutu anil jannah. Musibah yang pertama, kalau orang riya itu mendapatkan dua musibah. Musibah yang pertama adalah dia akan kehilangan sorga, kehilangan pahala. Itu bahaya. Makanya dikatakan Imam Al-Ghazali, dua aib, dua musibah. Musibah yang pertama, kehilangan nilai-nilai pahala, bahkan sampai kehilangan sorga. Ini yang disebutkan Imam Al-Ghazali, dua musibah. Sementara kalau aib tadi itu ada aib sir ataupun aib rahasia, namun rahasia itu terbuka oleh malaikat. Sementara kalau sudah di akhirat, semua baik malaikat maupun manusia akan melihatnya. Wa zalika lima ruwiya innal malaikata tas'adu bi'amalil 'abdi mubtahijina bihi fayaqulu Allah taala rudduhu ila sijjin. Sebagaimana diriwayatkan bahwa kata Rasulullah, sesungguhnya para malaikat akan
terbang membawa amalan seorang hamba. Mubtahijina bihi, para malaikat itu gembira, senang membawa ibadah kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah kita dibawa malaikat 2 kali dalam sehari semalam. Pertama setelah subuh tadi, Pak. Setelah subuh, makanya kita tidak disunatkan lagi dengan sunat ba'diyah, nggak ada lagi. Karena di situ saatnya malaikat mengangkat ibadah kita mulai dari kemarin sore habis asar sampai kita tidur, sampai bangun tidur, sampai selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh, catatan amal dibawa. Nah, ini mulai nyatat lagi nih malaikat sampai nanti asar. Ba'da asar dibawa lagi terbang itu ibadah kita, Pak. Semua amalan kita itu dilaporkan malaikat 2 kali dalam 24 jam. Nah, di saat malaikat gembira membawa amalan kita, mubtahijina bihi, malaikat senang membawa ibadah si fulan ini. Ternyata Allah berteriak, fayaqulullahu ta'ala, Allah teriak kepada malaikat, hai malaikat, wahai malaikat, rudduhu ila sijjin, buang ibadahnya itu ke neraka sijjin. Malaikat bertanya, ya Allah, ini ibadah hambamu yang kubawa ya Allah. Wahai malaikat, saya sudah tahu kalau ibadahnya itu penuh dengan riya. Lemparkan saja ke sana, saya tidak membutuhkan itu. Betapa marahnya Allah terhadap orang yang memiliki riya tadi. Disuruh Allah supaya dilemparkan. Lam yarudduni, maka saya tidak membutuhkannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya, baik, udah tanggung tadi karena sudah waktu, tapi tanggung. Wamal musibatani faharu mafutul jannah. Adapun 2 musibah yang dimaksud, yaitu kehilangan pahala dan juga terancam tidak akan mendapatkan surga. Maka orang yang punya riya tadi itu mendapatkan musibah kehilangan surga. Dan yang kedua, ini dikatakan bahwa orang yang riya itu musibahnya akan mewariskan sikap kikir. Ternyata orang yang punya sikap riya itu akan mewariskan sikap kikir. Sementara kikir itu dibagi kepada berbagai macam bagian. Yang pertama, kikir secara ucapan, kikir secara perbuatan, kikir secara harta benda. Kalau kikir secara ucapan, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang jarang mengungkapkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kikir ucapan. Coba kita ingat-ingat, dalam sehari semalam apakah kita tergolong banyak mengungkapkan kalimat la ilaha illallah? Kalau masih tergolong jarang, berarti kita tergolong orang yang kikir, orang yang bakhil secara ucapan. Jadi kita dituntut untuk banyak mengungkapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu, berarti kikit itu akan mewariskan, akan bisa berdampak kepada 2 aib bagi kita dan 2 musibah bagi kita. Dari itu mulai sekarang semakin perkuatlah nilai-nilai ibadah kita dengan keikhlasan, karena keikhlasan itu adalah menjadi syarat utama bahwa kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengikuti kajian ini semakin membuat kita sesuai dengan bab sebelumnya, antara khauf dan roja, rasa takut kepada Allah, takut kalau kita berbuat yang dilarangnya, takut kalau ibadah kita tidak diterima Allah. Roja adalah berharap, kita beribadah senantiasa berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah seorang Abu Nawas di dalam syairnya mengatakan, Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, saya memang gak pantas untuk menempati surgamu ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, dan saya sebenarnya gak sanggup juga untuk menempati nerakamu ya Allah. Di akhir syairnya beliau, saya tidak rindu dengan surgamu ya Allah, yang aku butuhkan hanyalah ridhomu.
Dari itu kita beramallah karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada embel-embelnya supaya dipuji orang, supaya diakui orang, supaya dipilih orang, karena itu adalah bagian dari ria. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab. Terima kasih.